Balik running bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film berjudul The Mask yang dirilis pada tahun 1994. Film bergenre kocak dan aksi ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Namun Mimin ingin bernostalgia mengingat aksi nyeleneh dari jagoan bertopeng satu ini. Oke mas bro, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Edge, kita diperlihatkan seorang penyelam hendak memperbaiki bawah kapal yang tengah rusak. Dan tanpa sengaja, dia melihat sebuah peti kuno di dekat kapal tersebut. Namun saat si penyelam hendak membukanya, tiba-tiba pipa besi terjatuh dari atas dan hendak menimpa si penyelam. Dan pipa tersebut akhirnya menimpa peti kuno yang membuat isi dari peti keluar ke permukaan. Kisah berlanjut di sebuah bank, di mana kita melihat seorang karyawan yang tengah merayurkan kerjanya seorang wanita untuk mengajaknya menonton konser. Sold out, that means there's no more. So could we maybe get an extra ticket for her? Pria tersebut bernama Stanley. Dia terkenal humoris dan baik hati. Namun soal urusan asmara, dia kurang beruntung. Oleh karena itu, hingga detik ini dia masih jomblo. Stanley mempunyai sahabat yang selalu mendukung dalam hal kerjanya bernama Charlie. Charlie yang melihat Stanley ditolak saat mengajak menonton teman wanitanya, dia pun berjanji akan membawa Stanley ke sebuah pesta klub. Saat Stanley dan Charlie tengah mendongeng, dia dikejutkan dengan kedatangan wanita berpenampilan seksi yang akan menjadi nasabah mereka. Wanita itu bernama Tina. I will hold anything you want. Ia datang untuk membuka rekening baru. Di saat Stanley melayani customer bernama Tina, dia nampak gugup dan salah tingkah karena kagum akan kecantikan Tina. Ipkiss. Stanley Ipkiss. Sampai-sampai Stanley tidak menyadari bahwa tas yang dibawa Tina terdapat kamera tersembunyi yang sedang mengawasi brankas dan keadaan bank tersebut. Dan terhubung langsung dengan komplotannya yang dipimpin oleh Durian. Ternyata Tina adalah salah satu anggota komplotan tersebut, di mana Durian dan anak buahnya berencana untuk merampok bank tempat Stanley bekerja. You end up taking a dirt nap. And then my friend's school is out. Setelah pulang kerja, Stanley pergi ke bengkel untuk mengambil mobilnya yang akan dia bawa pergi ke pesta. Namun karena mobilnya belum beres, akhirnya Stanley dipinjamkan sebuah mobil butut milik bengkel tersebut. Bring around the loaner. Setibanya Stanley di tempat pesta dengan mobil bututnya, seketika menjadi pusat perhatian semua orang di sana. Kemudian Stanley pun bertemu dengan Charlie sahabatnya. Namun saat Charlie dan teman wanitanya masuk, justru Stanley tertinggal dan dilarang masuk oleh penjaga. Charlie! Bahkan Stanley juga dilempar ke tempat yang becek. Kemudian Stanley bertemu dengan Tina yang juga datang ke pesta tersebut. Akan tetapi Stanley dengan keadaan marah dan malu, akhirnya dia pulang dengan mobil bututnya. That's not my car. But it matches the ticket. Lagi-lagi Stanley mengalami kesialan. Mobil butut milik bengkel mogok di tengah jembatan dekat sungai. Tak lama Stanley melihat sesuatu yang menyerupai manusia mengapung di sungai, dan dengan cepat Stanley pergi menolongnya. Saat mendekatinya, ternyata benda tersebut adalah tumpukan sampah yang mengapung dan di atasnya ada sebuah topeng yang berbentuk aneh. Lalu polisi yang sedang patroli lewat dan menyuruh Stanley untuk pulang. My mask! Setibanya di rumah, Stanley yang penasaran dengan topeng tersebut, dia pun memakainya. Dan keanehan pun terjadi di mana wajah Stanley berubah menjadi hijau. Ternyata topeng tersebut memiliki kekuatan yang dapat menyesuaikan keinginan si pemakai topeng.
Dari balik baju dan celananya juga dapat mengeluarkan benda-benda yang dia inginkan. Hingga pemilik kontrakan yang bertemu Stanley dengan wajah anehnya, dia langsung kaget dan menembak Stanley. Namun Stanley mampu menghindar dan melompat keluar dari jendela. Stanley dengan tubuh gepengnya, namun dia bisa kembali normal. Tak lama Stanley bertemu para preman kampung yang hendak mengganggu Stanley. Hey, mister! You got the time. Lalu Stanley mengeluarkan senjata dari sebuah balon mainan dengan menembaki para preman tersebut hingga berlarian kabur. Keesokan harinya, Stanley terbangun dari tidurnya dan mengira apa yang terjadi semalam itu hanya mimpi. Namun tiba-tiba Stanley didatangi seorang polisi dan menanyakan perihal penyerangan pada malam itu. Dari situlah Stanley sadar ternyata kejadian semalam bukanlah mimpi. Kemudian Stanley mencoba membuang topeng tersebut, namun topeng itu tiba-tiba balik maning ke tempat Stanley. Setibanya di bank, Stanley dimarahi atasannya karena datang terlambat. Namun karena Stanley mempunyai nasabah paling kaya di kotanya yaitu Tina, akhirnya baik-baik saja. My daddy owned a bank, then I could be a... You don't know that, Charlie. Tak lama datang seorang wartawan wanita menanyakan kepada Stanley tentang kejadian-kejadian kemarin malam. Actually, I just want to ask you a few questions. Namun Stanley mengalihkan pembicaraannya seakan-akan bukan dia pelakunya. God, I wish I knew the truth, you know? Setelah Stanley kembali ke rumah dan dia tengah tidur, Stanley pun bermimpi bertemu dengan Tina yang menciumi dirinya. Namun saat terbangun, ternyata yang menciumi adalah Milo, anjing kesayangannya. Malam harinya, Stanley kembali memakai topeng dan ingin bertemu Tina di klub tempat Tina nembak. Di lain sisi, anak buah Durian telah bersiap merampok bank. Akan tetapi, pria bertopeng sudah lebih dulu membobol bank tersebut. Hingga akhirnya anak buah Durian baku tembak dengan para polisi. Ternyata Stanley dengan topengnya telah mencuri di bank tempat ia bekerja untuk membeli mobil dan menyawer di klub tempat Tina nembang. Lalu Stanley yang melihat Tina nembang, dia pun semakin terpesona dan naik ke atas panggung lalu mengajak Tina berdansa. Di sisi lain, Durian melihat anak buahnya yang tertembak polisi setelah gagal merampok bank karena telah didahului oleh pria bertopeng. Mengetahui hal itu, Durian pun mengajak anak buahnya untuk menghabisi pria bertopeng yang kini berada di klub. Dan di saat Stanley mencium Tina, tiba-tiba anak buah Durian menembaki Stanley. Kemudian Durian meminta uang hasil curian kepada Stanley. Namun justru Stanley meledeknya yang membuat Durian semakin marah. Durian pun menyuruh anak buahnya menembaki Stanley. Namun tak satu pun peluru yang mengenai tubuh Stanley. Setelah Stanley pergi melarikan diri, ternyata para polisi memasuki tempat tersebut untuk menangkap Durian atas dugaan perampokan bank. You know, for once, Calloway, you're right. I'm out of here. Keesokan harinya, Stanley dibangunkan oleh suara Letnan Koloid. Lalu Stanley yang ternyata menyimpan uang hasil rampokannya di gudang, dia pun panik. Sang letnan kemudian menanyakan kepada Stanley tentang sosok pria bertopeng yang telah merampok bank tempat Stanley bekerja. Ask. There can't be two idiots with pajamas like these. Sang letnan semakin curiga saat melihat potongan piyama milik Stanley. Lalu Stanley yang gugup, dia beralasan tidak tahu apa-apa. Insult my intelligence, Ipkiss. Di lain sisi, Durian memerintahkan para penjahat yang ada di kotanya untuk menangkap pria bertopeng dengan imbalan sangat besar. Lalu Durian juga sangat kesal kepada Tina karena kemesraannya bersama pria bertopeng malam It itu. looked like I had much of a choice. I'll tell you one thing.
Sementara itu di bank, Stanley melihat bosnya yang sedang marah-marah kepada karyawan yang terlambat datang di saat bank sedang ada masalah. Tak lama datang Tina dan menanyakan kepada Stanley tentang pria bertopeng. I think he was at the club last night. He's pretty. Karena Tina terkesan atas aksi bersamanya saat di klub malam itu. Stanley yang selalu grogi saat bertemu Tina, akhirnya dia mengatakan bahwa ia berteman dengan pria bertopeng dan akan mengatur pertemuan mereka di sebuah taman. I might be able to work something out. You really are a nice guy. Setelah itu, Stanley mendatangi ahli topeng yang bernama Omang untuk menanyakan asal-usul topeng ajaib tersebut. I'm gonna prove it to you. Sementara itu, Letnan Koloid yang mendapatkan kecocokan dengan sidik jari Stanley, akhirnya dia berencana untuk mengikuti kemanapun Stanley pergi. Dan kini Stanley yang sedang menemui Tina di sebuah taman dengan topengnya, dia pun merayu Tina dengan gaya-gaya konyolnya. This is Calloway. I need backup and I need it now. Namun aksi Stanley terhenti karena kedatangan polisi yang akan menangkapnya. Kemudian Stanley pun mengakui perbuatannya. Tetapi di saat polisi menggeledah isi sakunya, mereka justru menemukan benda-benda aneh di dalamnya. White corn. Little to the left. That's it. I don't know. Dan akhirnya Stanley pun melarikan diri dengan melepas borgolnya. Lalu segera keluar dari taman dan menutup pintu gerbang. Namun ternyata di luar taman sudah ada pasukan polisi yang siap menangkap Stanley. Kemudian Stanley mempunyai ide agar lolos dari penangkapan dengan menyanyikan sebuah lagu dan mengajaknya berdansa. Ternyata usahanya berhasil dan Stanley pun berhasil kabur. Karena Letnan ingin tetap menangkapnya, Stanley lalu membuka topengnya dan masuk ke mobil Peggy yang datang untuk menyelamatkan Stanley. Saat berdua dengan Peggy, Stanley menceritakan bahwa hidupnya berubah setelah memakai topeng. Peggy lalu menyarankan kepada Stanley untuk menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. You really mean that? Namun ternyata di sini Peggy berbohong kepada Stanley. Stanley Ipkiss. Tak lama datang Durian, lalu Peggy pun menyerahkan topeng tersebut kepadanya. Right. When he puts on the mask, he turns into that. Rupanya Peggy berkhianat karena telah diiming-iming dengan jumlah uang yang sangat besar. You said you wouldn't hurt him. Last work. I don't know. Kemudian Durian pun memakai topeng tersebut dan berubah menjadi sosok pria bertopeng yang sangat menyeramkan. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan Stanley kepada polisi dan mengambil uang hasil rampokannya ke rumah Stanley. You can ip-kiss your ass goodbye. Hey, Orlando. Singkat cerita, akhirnya Stanley pun ditangkap dan dipenjara. Forget about me, buddy. Keesokan harinya, Tina datang mengunjungi Stanley karena mengetahui bahwa Stanley adalah pria bertopeng. Dan Tina pun mulai menyukai Stanley. Serious. There's gotta be a way to stop him. Lalu Stanley mengingatkan kepada Tina akan bahaya karena Durian kini memiliki topeng dengan kekuatan jahatnya. Thanks. And if I were you, I'd get out of town. I don't know where I'm gonna go. Dan benar saja, sepulang dari penjara ternyata Tina ditangkap oleh Durian dan anak buahnya. That's right, you and Stanley, right? You two are getting awfully close. Kemudian Stanley yang melihat Tina dalam bahaya, Stanley pun menyuruh Milo anjing kesayangannya untuk masuk ke dalam penjara dan mengambil kunci di saku penjaga. That's it.
Setelah berhasil membuka pintu penjara, Stanley melumpuhkan dan mengambil pistol penjaga. Tiba-tiba Letnan datang dan Stanley langsung menodongkan pistol kepadanya, lalu membawa Letnan menunjukkan tempat durian. Hold it! You're absolutely right. What the hell are you doing? Rap! I got my rights! Di lain sisi, Durian berubah menjadi sosok jahat setelah memakai topeng tersebut. Dia datang ke sebuah klub milik Nico yang seorang gangster sama-sama jahatnya. Kedatangan Durian ingin menghabisi Nico dan mengambil alih klubnya. Ladies and gentlemen, Stanley yang tiba di tempat tersebut, ia segera pergi untuk menyelamatkan Tina yang disandra oleh Durian. Namun aksinya diketahui anak buah Durian dan langsung menangkapnya lalu diserahkan kepada Durian. Drop it, Edkus. hey boss, Kemudian Tina mempunyai ide, yaitu dirinya ingin mencium Durian namun tidak dengan topengnya. Nobody ever kissed me like Dorian Tyrell. Durian yang sedang sakne, dia pun melepas topeng dan hendak mencium Tina. Lalu Tina dengan segera menendang topeng tersebut yang membuatnya melayang-layang hingga akhirnya Milo si anjing menangkap topeng tersebut. Dan anak buah Durian pun terus mengejar Milo. Akan tetapi tidak sengaja Milo memakai topeng tersebut dan berubah menjadi anjing bergigi tajam dan berwarna hijau. Di saat yang sama, Stanley duel dengan tangan kosongnya dan berhasil mengalahkan Durian. Lalu Stanley pun mengambil topeng yang ada di Milo, hingga akhirnya Stanley kembali menjadi sosok pria bertopeng yang kocak. Did you miss me? Mengetahui bom di bawah Tina akan segera meledak, Stanley pun bergegas datang dan langsung menelan bom tersebut. Stanley juga membuang Durian layaknya membuang kotoran di toilet. How do? Dan akhirnya Stanley berhasil membebaskan Tina. Tak lama polisi pun tiba untuk menangkap komplotan Durian. Namun saat tahanan akan menangkap Stanley, ia justru bertemu dengan atasannya yang sedang berada di dalam klub. I saw it with my own eyes. Dan sang atasan pun memberikan kesaksian bahwa pria bertopeng jahat adalah Durian. Sehingga hal tersebut membuat Stanley lolos dari jeratan hukum. Office first thing tomorrow morning. Yes, Your Honor. Setelah itu, Stanley pun memutuskan untuk membuang topeng tersebut ke bawah jembatan tempat ia menemukan dulu. Lalu Charlie yang melihat itu, dia langsung terjun untuk mengambilnya. Akan tetapi Milo telah lebih dulu mengambil topeng tersebut. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.